Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Creswell, seorang peneliti perlu memahami apa saja variabel penelitian dan jenis-jenisnya sebelum menyusun teori penelitian. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja jenis dari variabel penelitian? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari variabel penelitian. Nah, variabel yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas terjadinya perubahan dan timbulnya variabel terikat. Kemudian yang kedua ada variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, kedua variabel ini saling terikat satu sama lain atau dapat dianalogikan sebagai sebab dan akibat. Berikut ini adalah contoh dari variabel independen dan variabel dependen. Anggaplah variabel bebasnya adalah motivasi belajar siswa dan variabel terikatnya adalah nilai siswa. Nah, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka nilai siswa juga akan semakin tinggi pula. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa mempengaruhi nilai siswa. Yang ketiga ada variabel pengganggu atau variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen atau yang biasa disebut sebagai variabel bebas dan variabel dependen yang biasa disebut sebagai variabel terikat. Keberadaan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tergantung pada keberadaan variabel intervening ini. Karena variabel independen harus memenuhi variabel intervening terlebih dahulu, baru kemudian variabel intervening dapat menimbulkan perubahan pada variabel dependen. Contohnya, terdapat hipotesis yang berbunyi bahwa terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan dapat berimbas pada IPK mahasiswa. Yang menjadi variabel independen di sini adalah jumlah biaya pendidikan. Yang menjadi variabel dependen di sini adalah IPK mahasiswa, dan yang menjadi variabel intervening di sini adalah gaya hidup mahasiswa. Jadi, gaya hidup mahasiswa nantinya akan mempengaruhi berapa jumlah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua, dan nantinya bisa berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Maksud dari variabel pengganggu di sini adalah karena variabel intervening akan mengganggu atau membuat perubahan pada variabel dependen. Yang keempat terdapat variabel moderating. Variabel moderating ini berasal dari kata moderate sendiri yang berarti gabungan atau hubungan. Nah, gunanya untuk memperkuat atau memperlemah antara hubungan variabel independen dan dependen. Contoh simpelnya kita bisa lihat dari pasar emas. Jika pasar emas turun harganya, masyarakat akan tertarik untuk beli. Tidak ada masyarakat yang tertarik untuk membeli emas karena harganya naik, bukan? Dan terakhir, terdapat variabel kontrol. Variabel kontrol sendiri, secara umum kita bisa lihat dari namanya sendiri, bahwasanya variabel ini dapat dikendalikan dan dikontrol oleh sang peneliti. Tujuannya agar hasilnya lebih objektif. Contohnya, peneliti meneliti tentang hubungan antara suhu ruangan dan nafsu makan kucing. Variabel bebasnya adalah suhu ruangan, dan variabel terikatnya adalah nafsu makan kucing. Ternyata, nafsu makan kucing ini tadi tidak hanya dipengaruhi oleh variabel bebas tadi ini. Faktor-faktor lain yang memungkinkan ini dimasukkan lagi lah di variabel kontrol ini tadi. Jadi, kita bisa lihat di situ ada percampuran. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.